segenap hidup. Masing-masing dari kita berkata kepada segenap nafasku dari persembahan di bawah kakimu. namanya Pelanggananku dari hati kami Tuhan, kami bersyukur. Tidak ada yang lebih ternilai daripada hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya segenap hidup, segenap hidup, segenap nafas kami Segenap nafasku baik masa depan kami Tuhan jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan. Haleluya. kekuatanku, Yes Lord. harapanku, Ku serahkan semua hanya bagimu. Ku serahkan semua hanya bagimu. Ku serahkan semua hanya bagimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ini yang kami deklarasikan Tuhan, yang kami katakan kepada Engkau Tuhan. Setiap dari kami siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami menghargai kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, segenap hidup kami, segenap jiwa kami, segenap pikiran kami, segenap akal budi kami percaya kami berikan hanya untuk-Mu Tuhan. Sampai saatnya Engkau panggil kami nanti Tuhan, sampai umur kami habis Tuhan, kami berkata segenap hidup kami Tuhan, kami berikan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau lihat anak-anak-Mu siang hari ini, kami berkata kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Engkau ajar setiap kami Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan setiap dari kami, Engkau bukakan selubung dari hati kami, Engkau bukakan pikiran kami, Engkau bukakan hati kami, sehingga setiap firman yang tumbuh, setiap firman yang Engkau berikan siang hari ini, itu yang tumbuh dalam hati kami. Firman yang membebaskan, firman yang memerdekakan setiap kami, firman yang membawa harapan baru buat setiap kami Tuhan. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, dengan iman kita katakan, sekali katakan, sekali lagi katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Boleh silakan dulu sebelum lutut kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Wow, luar biasa. Terima kasih tim Praise and Worship, silakan duduk. Kecuali JJ, boleh JJ tempat di keyboard. Shalom teman-teman, Bapak Ibu, shalom. Shalom, shalom. Semua bersukacita pagi siang hari ini, amin. Yang bersukacita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita percaya Bapak Ibu teman-teman ya, kita percaya kita ini keluarga, amin.
Kita ini tidak hanya bergereja, tapi kita juga berkeluarga. Dalam keluarga kita harus saling kenal, harus datang dengan sukacita. Coba sekali lagi berikan, lihat kanan kiri depan belakangmu, berikan senyum terbaik. Haleluya. Nah gitu dong. Mukanya jangan tegang-tegang Bapak Ibu teman-teman ya. Mukanya harus happy. Semua berbahagia, amin. Haleluya. Ini ibadah raya teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi perayaan itu harus dengan sukacita. Kita sudah tiba di Oktober, bentar lagi Desember, perayaan Natal. Siapa yang excited sukacita menyambut Natal? Ini yang angkat tangan nih siap tampil di depan nanti. Tadi ada, ini santai aja Bapak Ibu ya, namanya juga tempat sendiri. Tadi ada beberapa dari teman-teman bilang, kemarin saya dengar gitu ya, Kak, tambahin dong lagu Presya, lagu Papua. Oke, berarti nanti yang mimpin Eli ya. Siap Eli? Ya Ones juga siap Ones. Nah gitu. Kenapa? Karena saya takut salah ngomong gitu ya, salah baca. Nanti udah OL-nya lompat-lompat. Nanti bilang, Kak, itu bacanya bukan begitu Kak. Bukan begitu kakak bacanya ya. Oh iya maaf. Jadi kalau nanti ada bulan lalu kan sempat kita gantian ya. Teman-teman dari Persatuan Papua sama Papua sempat gantian nyanyi depan. Nah, harus yang semangat ya. Harus yang dengan tarian. Amin. Kalau teman-teman balik ke Papua, gerejanya penuh dengan tarian, betul? Lagi perayaan apalagi Natal, itu penuh dengan tarian. Gak ada yang perayaan saya lihat di sana terus tepuk tangannya biasa gitu. Lompat-lompat, betul? Bener gak? Kalau bener angkat tangannya teman-teman Papua. Bener gak setiap ibadah ada perayaannya? Betul? Kemudian pas lagu praise kamu ngapain? Diam di tempat atau maju ke depan? Nah, saya tahu gitu ya. Jadi setiap praise itu mular, ya. Bener gak Eli? Bener gak Gus? Mular maju ke depan gitu kan? Nah, jadi teman-teman di tempat ini harus beribadah dengan sukacita. Amin. Sekali lagi berikan senyum terbaik. Kelihatan giginya jangan malu-malu gitu. Nah, puji Tuhan, kita mau belajar satu hal bersama-sama. Apa yang kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan. Jadi bukan dari saya, bukan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Heri Ratna, tapi dari firman Tuhan. Kita back to the Bible. Kita belajar tentang satu tokoh, dan ini saya rasa teman-teman, Bapak Ibu semua, saya dapat ini, saya ikut persekutuan Jumat kemarin, jadi baru 2 hari lalu. Pendetanya khotbah, saya nggak khotbah, saya hanya main gitar. Kemudian pas lagi pendetanya khotbah, membawa firman khotbah, saya duduk seperti teman-teman. Kemudian lagi bicara tentang Mazmur, tentang doa Bapa kami ya, tentang rasa cukup yang diajarkan. Kemudian saya ada kesan di hati saya, tahu-tahu ngomong kayak gini, Yefta. Ada yang pernah dengar nama Yefta gak? Pernah tahu gak Yefta itu di kitab apa? Kitab apa? Oh, Pak Petrus jangan jawab, Pak Petrus pasti tahu. Teman-teman ada yang tahu gak ya? Yefta itu kitab apa? Jangan langsung dicari William ya, itu curang namanya. Ada yang pernah dengar gak? Yefta itu di kitab apa? Nama Yefta. Yefta itu ada di kitab Hakim-Hakim. Siapakah Yefta itu? Kita baca sama-sama. Diproses sesuai dengan perkataan. Ya, next. Tentang Yefta. Jadi saya supaya Stephen ini ya nggak bolak-balik dari PowerPoint terus ke ayat, PowerPoint ke ayat. Jadi saya simpulkan aja teman-teman ya. Yefta itu di Hakim-Hakim 11 adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kebaca gak ke belakang? Yang teman-teman Cicalengka kebaca? Aman? Pakai teropong kalau harus baca ya. Jadi pahlawan yang gagah perkasa, keturunan dari Gilead. Gilead itu bapaknya, tapi dia diusir dari saudara-saudaranya karena ibunya adalah perempuan sundal. Jadi karena sama bapak lain ibu ya, jadi Yefta ini diusir dari saudara-saudaranya. Yefta ini diusir, ditolak. Jadi dia lari bersama dengan orang-orang yang sebenarnya mereka pengangguran gitu. Kalau di Alkitab tulis petualang yang ikut dengan Yefta. Tapi di bahasanya, bahasa aslinya
Dituliskan bahwa ini orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang tertolak juga, orang-orang yang terbelakang juga. Nah, tetapi Yefta ini meskipun dia pahlawan, dia diusir dari keluarganya. Nah, saya pernah ngobrol dengan salah satu orang yang bilang, "Kak, kenapa Tuhan itu ciptakan saya di keluarga yang seperti ini sih? Kenapa nggak diciptakan di keluarga sultan gitu ya? Yang enak hidupnya dari awal, udah jelas nih dia, kamu nggak usah capek-capek kerja, kamu nggak usah capek-capek kuliah, terusin papi aja gitu ya, terusin toko papi aja gitu ya, terusin bisnis keluarga aja." Tetapi saya bilang bahwa apapun backgroundmu itu tidak mencerminkan masa depanmu. Itu memang mempengaruhi kita sekarang ya, mungkin, tapi tidak mempengaruhi masa depan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Yefta ini dia diusir dan dia pergi ke satu tempat daerah Top ya. Nah, dia bersama dengan orang-orang yang tertolak juga. Nah, ayat 4 sampai 10 diceritakan kayak gini teman-teman, bahwa segenap bangsa Israel itu nggak ada yang berani berperang melawan Bani Amon karena kekuatannya, karena banyaknya suku ini, bangsa ini, maka orang Israel nggak ada yang berani. Nah, tua-tua Gilead tahu Yefta itu seorang pahlawan, dicari sampai ke tempatnya. Padahal siapa yang buang? Mereka juga. Tua-tua ini, saudara-saudara yang membuang Yefta, tapi karena nggak ada yang berani melawan Bani Amon, mereka cari Yefta lagi sampai ke tempatnya dan mereka tawarin, kalau kamu pimpin kita melawan mereka dan menang, maka aku akan berikan kepadamu pemimpin, jabatan pemimpin atas kami, atas suku-suku bangsa Gilead, atas keturunan Gilead ini. Kami angkat engkau menjadi pemimpin atas kami. Ya. Kemudian Yefta setuju, dia mau untuk memimpin bangsa itu. Orang-orang yang sudah menolak dia, tapi dia pimpin bangsa itu. Dan ayat 11 sampai 28, Yefta itu coba negosiasi dengan Bani Amon, tapi gagal. Damai aja lah. Kita seringkali kayak gitu kan. Kita takut menghadapin musuh, kita nggak yakin menghadapi bukan musuh deh. Misalkan ketilang gitu ya. Ada yang pernah merasakan ditilang polisi di motor, di mobil gitu? Ada? Saya pernah kenanya ganjil genap. Oh enggak, itu baru. Yang dulu pertama kenanya bahu jalan di tol ya. Jadi baru punya mobil, baru dikasih mobil bersama dengan Ben, Ade, dan Cici gitu kan. Bertiga dari Bandung ke Jakarta, saya ingat. Kita itu rencananya mau pergi ke kayaknya ke luar negeri gitu ya. Jadi kita ke Jakarta buat pergi jalan-jalan gitu. Nah, tapi pas lagi di tol karena hari ini macet segala macam, saya ambil bahu jalan. Dan saya lihat kayak lagi meleng gitu, ternyata depannya itu mobil polisi gitu. Jadi pas saya ambil dari lajur paling kiri, ambil bahu jalan, ternyata depannya benar-benar mobil polisi. Jadi langsung ditilang. Dan akhirnya SIM saya ketahan berapa lama gitu ya. Dan nggak sempat diurusin juga karena kan pergi keluar gitu. Nah saya ingat, saya coba, Pak, saya harus ini ya, ditilang ya. Nggak ada ini Pak. Biasanya damai berapa Pak? Sebutan angka. Oh enggak Pak, saya nggak punya duitnya. Udahlah, nih Pak, ambil SIM saya aja nih. Ini STNK, ini SIM-nya diambil aja. Akhirnya ditilang gitu. Nah, seringkali orang kan coba negosiasi dengan pihak yang menurutnya lebih kuat gitu ya. Kalau lemah mah hadepin aja, kan enggak? Kalau masalah itu kecil buat kita hadepin kan? Hadepin, tapi kalau masalahnya besar buat kita, aduh, coba nego dulu kali ya gitu ya. Nego dulu kali ya. Aduh kakak, kita urusan sama orang berantem, ya udah sini kita baku hantam aja gitu. Pas kita lihat, orangnya kayaknya mengerikan gitu, tinggi besar seperti Goliat gitu. Aduh, bro, damai aja kali ya gitu. Nah ini coba damai, tapi Yefta gagal untuk berdamai. Ya. Next, kemudian Yefta datang membawa perkara di hadapan Tuhan dan dia bilang kayak gini. Coba baca ayat 31. 1, 2, 3. Kayak orang kurang makan ya. Baca lagi dengan suara keras. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka
apa yang keluar dari pintu rumahku pertama kali untuk menemui aku, kalau aku selamat, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yefta berjalan terus dan kemudian dia menang melawan Bani Amon. Yefta dengan orang-orang tertolaknya tadi dipimpin orang-orang Gilead maju berperang dan akhirnya menang. Dia 32. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Next, ini yang mau kita pelajari bersama-sama, bahwa setiap dari kita itu diproses dengan perkataan kita. Nazar Yefta ayat 34 dia bilang, dituliskan kayak gini. Ketika Yefta pulang ke Mispa di rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Katakan apa? Dialah anaknya yang anak tunggalnya. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Tadi apa nazarnya? Apa yang keluar pertama kali menyambut dia, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan siapa yang pertama kali keluar menyambut dia? Anak perempuan tunggal satu-satunya. Gak ada anak lain, satu-satunya. Kayak kakak Abi, anak tunggal ya. Ada lagi anak tunggal di sini? Ada anak tunggal gak? Oh deh. Iya lain. Belum tentu Bi. Ya, ada lagi teman-teman di sini? Gak ada ya? Anak pertama ada, anak pertama. Anak bungsu ada, anak bungsu. Biasanya anak bungsu paling disayang gitu ya. Nah, kamu kebayang mungkin yang gak anak tunggal gak kebayang ya, apalagi yang sering berantem dengan kakaknya adiknya gitu ya. Tapi bayangin ini tuh anak bungsu. Kamu disayang orang tua dan suatu ketika orang tuamu harus menyerahkanmu sebagai korban bakaran. Nah, ketika dilihatnya dia, pertama kali Yefta melihat anaknya yang menyambut dia bilang kayak gini, anakku, engkau membuat hatiku hancur dan luluh karena engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Jadi Yefta tuh hatinya pedih, dia hancur, dia harus mengorbankan anaknya. Teman-teman tahu kisah Abraham kan? Dia mau mengorbankan anaknya ya, sebagai korban bakaran. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sudah hampir menyerahkannya, atau dalam hatinya dia sudah menyerahkannya buat Tuhan, Tuhan ganti dengan apa? Kambing atau domba? Atau lembu atau kucing? Diserahkan sebagai pengganti buat anaknya. Tetapi di kisah ini memang tidak dibakar seperti daging gitu ya, enggak, tapi diserahkan buat Tuhan. Tapi Yefta ini sedih karena anak Tuhannya, anak tunggalnya harus dia korbankan buat Tuhan. Tapi apa respon anaknya? Next, anaknya bilang kayak gini. Coba baca deh, 1, 2, 3 ayat 36. Tetapi jawabnya kepadanya, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang diucapkan. Perbuatlah kepadaku. Apa yang terjadi setelah lewat 2 bulan? Ya, mereka berduka ya. Akhirnya anak itu diserahkan untuk Tuhan, tapi bukan dikorbankan secara fisik. Tetapi anak perempuannya itu tidak menikah sama sekali, diberikan ke dalam Tuhan, ke Tuhan. Untuk tidak menikah, tidak punya keturunan. Itu yang membuat Yefta dan anaknya ya. Yang nazar Yeftanya, yang ngalamin siapa? Anaknya juga. Tetapi anaknya bilang, perbuatlah kepadaku sesuai dengan perkataanmu di hadapan Tuhan. Itu yang mau kita sama-sama pelajari siang hari ini. Bahwa setiap dari kita ternyata perkataan kita itu didengar oleh Tuhan. Entah nazar, entah janji, atau kata-kata kosong, itu Tuhan dengar. Percaya gak Tuhan maha dengar? Percaya gak Tuhan maha dengar? Pada saat kita berdoa, kita belum ngomong, Tuhan udah tahu belum? Tuhan tahu. Karena apa yang keluar dari mulut itu dasar dari hati.
Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu perkataan kita. Sebelum kita ucapkan pun Tuhan tahu. Dan apa yang kita ucapkan membuat kita diproses oleh Tuhan. Next. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana jika kita benar-benar diproses sesuai dengan perkataan kita di hadapan Tuhan? Itu pertanyaan yang timbul dalam pikiran saya. Makanya saya ajak teman-teman, kita punya pertanyaan yang sama. Saya nggak ngajar, oh Tuhan ini saya udah lakukan, saya udah dapat semuanya dan teman-teman harus ikutin saya. Enggak. Tapi kita back to the Bible. Bagaimana kalau pertanyaan yang sama juga teman-teman Bapak Ibu punya? Tanyakan di dalam pikiran kita. Gimana kalau ternyata perkataan kita yang tersembunyi di dalam doa, di dalam ruang kamar, ya. Bagaimana kalau membuat kita diproses oleh Tuhan karena perkataan kita? Perkataan itu bisa baik, bisa buruk. Baik diproses Tuhan, buruk pun diproses Tuhan. Kenapa? Karena next Matius 12 ayat 37 bilang kayak gini. Aku, Yesus, berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Setiap perkataan baik engkau dibenarkan, engkau diproses Tuhan. Tapi setiap perkataan buruk juga kita akan diproses Tuhan. Seringkali kita ngomong kayak gini kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mampu, aku ini gak berharga, aku gak percaya diri. Saya tuh heran ya, beberapa orang ya kalau kita ngumpul rame-rame ya, fellowship gitu ya, kita ngumpul FA gitu, seru kan? Seru, tawa-tawa. Tapi nanti disuruh hatu-hatu ngomong gitu. Suaranya mengecil teman-teman. Perhatikan deh. Kalau orang gak pede ketika disuruh ngomong, itu suaranya mengecil gitu. Yes, siap kakak. Yes, Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi kan tadi. Namamu selalu ada di tempat pertama. Oh, bisa kita nyanyi kayak gitu. Tuhan Yesus baik, kita bisa ngomong kayak gitu. Tapi ketika disuruh ngomong di depan umum kayak gini nih, bersaksi, suaranya tuh dari volume 10, 9, 8, 7. Makanya kalau teman-teman yang saya, ayo ngomong, coba ceritain, suaranya kurang keras gitu. Saya mau teman-teman juga punya percaya diri yang sama. Saya mau teman-teman bangun percaya dirimu. Teman-teman mungkin berpikir ya, Bapak Ibu mungkin berpikir, saya udah umur sekian, atau saya berasal dari keluarga yang bagaimana gitu. Saya berasal dari tempat yang jauh kak, yang kalau ngomong sama orang tuh gak ada yang tahu gitu. Saya berasal dari kampung. Tapi apakah itu membuat kita gak bisa diproses oleh Tuhan menuju pribadi yang lebih baik? Enggak. Apakah itu membuat kita jadi kehilangan kepercayaan diri? Harusnya enggak. Saya mau teman-teman punya semangat yang sama ya. Makanya setiap lagu praise, lompat-lompat gak apa-apa. Orang khotbah gak protes teman-teman ya kalau teman-teman lompat-lompat. Orang khotbah juga gak protes kalau teman-teman tepuk tangan dengan keras. Ya, kak, suara saya fals gitu. Tapi suara saya fals. Ya, nadanya pemain musik main di F, kamu nyanyi di kunci C gitu. Gak apa-apa. Setiap orang tidak dinilai dari nyanyiannya gitu kan, tapi dari ucapannya. Kalau kamu bilang, saya orang kecil Tuhan, saya orang kampung, ya kita akan diproses sesuai dengan perkataan kita. Tapi kalau bilang, saya berharga di hadapan Tuhan, saya mulia di hadapan Tuhan, coba katakan, saya berharga, saya mulia, saya dikasihi Tuhan, Tuhan sayang dengan saya. Terus kamu minder gak ketemu orang? Kamu rendah diri gak ketemu orang? Malu gak ngomong sharing tentang Tuhan? Harusnya enggak, karena Tuhan Yesus sayang setiap kita. Coba kalian sekarang gini katakan, Tuhan Yesus sayang kamu.
Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan Yesus sayang kamu. Siapapun kita, ya, teman-teman yang masih kuliah, teman-teman yang masih SMA, jangan malu ngomong tentang Tuhan Yesus, bersaksi. Ya. Teman-teman yang mungkin berpikir, Bapak Ibu yang mungkin berpikir, saya udah umur segini, gak apa-apa tetap bersaksi. Banyak orang-orang yang Tuhan percayakan buat kita. Next. Tapi bagaimana sih pola Tuhan Yesus membangun, melayani? Ya. Tuhan Yesus tuh gak pernah menanyakan hal-hal yang pribadi itu secara umum. Dia nggak pernah. Kayak misalkan ada yang menyakiti, terus disampaikan maksud jahat gitu. Nggak pernah Tuhan Yesus bermaksud jahat. Tapi Tuhan Yesus membangun pelayanan dengan personal. Karena dia bisa nggak ngumpulin murid-muridnya langsung gitu. 12 nama itu diabsen dari dia turun nih, dia turun dari bait Allah, terus dia bilang, Petrus, Yohanes, sini. Kira-kira mereka akan datang nggak? Datang karena dia Tuhan, karena dia berkuasa. Dengan firman-Nya dia bisa mendatangkan 12 muridnya itu langsung ke depannya, nggak usah dia jalan satu-satu, melihat ada nelayan gitu ya. Terus melihat ada pengemis, melihat ada orang buta, dipanggil orang buta, sini. Lah, ya kan buta ya. Salah juga nanti kan. Orang lumpuh sini, enggak. Ya gimana orang dia lumpuh gitu kan? Tapi Tuhan Yesus selalu datangin personal. Dia datang, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu. Dia datang ke orang buta, kamu mau ngapain? Menurut Bapak Ibu teman-teman, kira-kira Tuhan Yesus tahu gak sakitnya apa? Harusnya tahu ya. Kita bisa tahu gak orang itu lumpuh atau enggak? Pernah lewat lampu merah, teman-teman lihat orang yang minta-minta, kadang-kadang orang yang berkekurangan ya, berkebutuhan khusus. Ada dia gak bisa jalan, atau dia pura-pura gak bisa jalan gitu. Entah dia buta, ada orang buta di sebelahnya harus ada yang bisa ngelihat ya. Kalau enggak kan gimana, dia nabrak mobil terus pasti kan. Nah dia minta-minta gitu. Teman-teman gak usah deh pakai teman-teman jadi Tuhan Yesus, bisa tahu gak orang sakit apa? Bisa kelihatan sebenarnya. Dia gak perlu nanya gitu. Apa? Orang lumpuh, aku ngapain? Ya sembuh Tuhan gitu kan. Ya sembuh ya. Orang buta berjalan, ya emang dia bisa berjalan gitu. Orang buta ya. Orang lumpuh melihat, ya orang lumpuh bisa melihat. Tapi Tuhan Yesus datengin satu-satu orang sakit. Apa yang mau aku berbuat bagimu? Kamu mau aku ngapain? Apa yang bisa aku lakukan bagimu? Orang itu bilang, Tuhan, Engkau gak usah datang ke tempatku, aku percaya anakku pasti sembuh. Perbuatlah, pergilah, jadilah sesuai dengan imanmu. Sembuh gak? Sembuh. Tapi Tuhan Yesus selalu datang dengan pertanyaan. Makanya pertanyaan yang sama juga datang kepada saya dan kepada teman-teman. Waktu saya pertama kali, saya memang melayani dari sejak SMA, tapi saya datang ke Timika, Papua itu pertama kali 2018. Itu maksudnya untuk bekerja, teman-teman. Kerja di Freeport. Ya, mungkin beberapa teman-teman mau ya, enak Kak, nanti saya balik ke Papua, saya kerja tambal saja. Itu lebih enak sudah. Dapat rumah, ya, semua. Kemudian saya dapat mimpi gitu. Saya udah ya, dengan dibantu dengan suaminya Cevi ya. Saya di sini, saya 2 minggu 3 minggu kan tinggal di rumah tante ya. Waktu itu aku. Saya tinggal di rumah, ikut tes medisnya lama kan. Nggak singkat tes medisnya itu. Karena saya harus ulang 2 kali gitu tes medisnya. Saya nunggu akhirnya oke nih. Jadi nih ketemu ke Justi nama IPT-nya. Salah satu kontraktornya. Saya datang, kasih tahu ini nanti kamu datang ya hari Senin untuk site dan kemudian langsung kerja gitu. Tapi malam hari itu teman-teman Bapak Ibu, saya dapat mimpi dari Tuhan. Kenapa dari Tuhan? Karena aneh, 3 hari berturut-turut mimpi saya sama gitu. Nah, 3 hari yang berturut-turut mimpi saya sama. Di mimpi saya bisa sharingkan ya, karena saya masih ingat sampai sekarang. Di mimpi saya lihat ada Pak Petrus, ada Bu Hedi ya. Terus ada papa saya, kemudian lagi doa melingkar ya.
dengan orang-orang gitu. Saya lupa yang ini siapa. Lagi doa melingkar, terus ini aku mungkin baru pertama kali cerita di depan Pak Petrus juga gitu ya. Tapi saya ingat saya pegang pundaknya Pak Petrus gitu. Terus saya lihat ada sketsa bangunan yang belum jadi gitu, sketsa, masih gambaran gitu. Saya pegang pundaknya, terus saya lepas, hilang bayangannya. Terus saya pegang lagi di tangannya, jadi ini saya beneran lihat tangannya Pak Petrus dengan tangannya papa saya kan doa melingkar gitu kan, pegangan tangan. Saya pegang, saya lihat lagi tuh bangunannya, sketsanya gitu. Saya lepas, hilang lagi. Dan 3 hari berturut-turut mimpi saya sama. Kalau misalkan kita mimpi sekali itu ya namanya mimpi gitu kan, mungkin dari imajinasi, alam bawah sadar, dari tontonan kita gitu. Tapi 3 kali berturut-turut saya tanya sama Tuhan, maksudnya apa ya? Nggak ngerti sama sekali. Dibangunin selalu subuh, jam 2, jam 3, setengah 3. Nah kebetulan saya nggak tahu datang ibadah siang waktu itu, yang khotbah Pak Petrus juga. Saya waktu nggak tahu ya jadwalnya gimana khotbahnya. Tapi saya ingat dan pulang dari khotbah itu dari ibadah kita ngobrol dan Pak Petrus suruh udah kamu doain lagi, datang ke sekolah gitu. Itu pertama kali saya datang ke sekolah, Shining Stars, sekolahnya Abi, Sam, JJ gitu. Tapi saya sama Abi udah lulus waktu itu. JJ masih SMP kelas 8, kelas 2 ya, kelas 2. Terus saya datang ke sekolah aja, saya lihat di ibadah pelajar gitu kan, ibadah hari apa saya lupa, ibadah pagi saat teduh ya. Jadi ibadah kumpulin gitu, terus saya nangis teman-teman ya. Bukan karena mukanya kasihan, enggak. Karena orang-orang mampu, bukan mukanya kelaparan, enggak gitu ya. Bukan mukanya menyedihkan, enggak. Tapi saya nangis gitu. Tuhan taruh belas kasihan dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, itu janji pertama yang saya ingat seumur hidup itu janji pertama yang saya ucapkan di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku mau melayani Engkau dari sekarang, bukan nanti, dari sekarang sampai akhir hidupku. Itu janji pertama saya sama Tuhan. Sambil nangis, sambil kalau nggak salah saya itu pertama kali juga saya khotbah gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman berpikir, kan papanya pendeta, kan papanya ibunya juga pendeta, gembala gitu dari dulu. Tapi saya nggak pernah khotbah, saya WL ya main musik, tapi saya nggak pernah khotbah. Itu khotbah pertama kali tuh di Timika gitu. Dikasih waktu berapa menit, tapi saya cuma 15 menit. Saya nggak tahu ngomong apa lagi. Saya banyak sedih dalam hati juga. Saya pulang, saya doa, dan saya berkeputusan saya nggak jadi masuk perusahaan. Terus saya ngomong dengan Om, ada gak lowongan guru di sekolah ya? Kebetulan saya di sekolah bimbel waktu itu ya Om ya. Bimbel pertama kali saya ngajar gitu. Jadi pulang sekolah baru saya ngajar. Tapi ada guru olahraga yang keluar. Jadi saya jadi guru olahraga gitu. Dari saya sekolah teknik, saya sekolah di ini nggak pernah saya mengetahui materi olahraga. Saya cuma main bola doang gitu. Kayak teman-teman yang senang main bola gitu. Betul main bola doang, main basket doang. Saya ngapain saya ngajar? Dan itu outdoor. Jam 7-9 oke lah. Dapat pelajaran jam 11 siang gitu. Dalam sebulan kulit saya langsung berubah gitu kan. Saya ingat itu satu janji pertama saya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua ya, kita melayani kan akhirnya bersama-sama. Ada satu ibu-ibu yang membantuin saya pelayanan pelajar. Jadi setiap Jumat itu kita keliling ke sekolah-sekolah. Ibu ini WL. Jadi saya datang cuma berdua teman-teman ya. Dari yang tadinya kita melayani kayak gini kan, ada pemain keyboard, pemain drum, pemain bass, pemain gitar, ada WM, ada singernya, di Purwakarta, di Kerawang gitu. Saya kesana berdua doang. Saya bawa speaker, saya bawa mobil, saya bawa tiangnya, saya bawa gitarnya. Ibu ini yang WL gitu. Saya gitar, dia WL, lalu saya khotbah. Saya nggak bisa nih ada yang ngiringin begini tuh nggak bisa. Yang datang itu hampir 200 orang ya. Dan itu ibadah Jumat jam 11 siang, bayang panasnya kayak gimana. Dan nggak ada AC tentu saja, pinggirnya kayu gitu ya, jam 11 siang. Tapi saya ingat banget khotbah di situ, saya nggak ngajak apa-apa. Waktu yang di belakang bahasa roh sampai gurunya itu kaget ya, gurunya kan bukan gereja karismatik gitu, dia kaget ada bahasa roh gitu.
Jadi saya lihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dan janji kedua yang saya ucapkan di hadapan Tuhan, saya ingat banget juga. Saya lagi pulang dari selesai pelayanan, saya nyetir, bukan lagi ibadah doa gitu, enggak, saya nyetir. Terus saya lagi nyetir, enggak nyetir lagu rohani juga, enggak, saya enggak setel lagu. Lalu kemudian saya dengar ada suara, ada kesan di hati saya, dia bilang kayak gini, apakah kamu benar-benar mengasihi aku? Mau saya berhenti, saya nggak berani jawab. Kalau di Alkitab kan Petrus jawab ya, tapi saya nggak berani jawab. Saya berhenti, saya nangis ya teman-teman. Saya bilang, ya Tuhan, aku mengasihimu. Apapun yang terjadi, aku akan melayani Engkau. Janji kedua. Dan apa yang terjadi setelah itu di kehidupan saya? Apakah enak semuanya? Enggak juga ternyata. Sama seperti Yefta ya, dia berjanji. Entah ada orang yang bilang Yefta ini nggak terlalu kenal Tuhan karena sebenarnya Tuhan nggak suruh dia bernazar, enggak. Tuhan nggak nyuruh. Mungkin Tuhan bisa kasih kemenangan tanpa dia bernazar, tapi dihadapi lawannya kemudian dia ucapkan nazar itu dengan keinginan hatinya di bernazar. Mungkin juga Bapak Ibu yang punya anak bernazar, oh kalau kayak gini bukan serahkan anakku buat Tuhan, jadi hamba Tuhan. Seperti Samuel ya, diserahkan oleh orang tuanya. Itu tapi belum ada anaknya ya. Itu baru memohon kalau diberikan, maka anak ini anak Tuhan, miliknya Tuhan, serahkan ke baik Allah. Tapi Yefta dia ngomong dijanji sama Tuhan, dan Tuhan pegang janjinya. Kalau kita merasa kita mau banyak sering ngomong di hadapan Tuhan ya, dengan Tuhan, Tuhan, aku mau memberikan hidupku bagimu. Suatu saat Tuhan tes apakah benar kita berikan hidup kita bagi Tuhan. Saya ingat satu peristiwa pas saya masih di Timika waktu itu. Saya pulang pelayanan, bener lagi, saya pulang pelayanan hari Sabtu, pelayanan pelajar gitu di sekolah. Dan saya lagi nunggu putaran balik, Bapak Ibu teman-teman ya. Saya lagi tunggu putaran balik, saya ambil paling kanan. Mobil paling kanan putar balik. Jadi kan arah saya bener ya. Terus tahu-tahu dari kiri itu macet jadinya. Tahu-tahu dari kiri pas saya putar balik ada motor nyenggol sebelah kiri depan mobil saya. Dia dari kiri. Jadi ini jalan dua lane gitu, dua bis. Tahu-tahu dari paling kiri dia ngambil ke kanan putar balik gitu. Nah, dia yang nabrak mobil saya. Terus dia oleng doang, dia jangan jatuh, dia oleng. Sudah turun, saya sendiri posisinya. Kan kebiasaan ya kalau di Jawa, kalau di sini kita kejadian dengan motor gitu, memang mobil salah kan, tapi saya jadi refleks buka jendela gitu. Ternyata buka jendela itu jadi kesalahan juga buat saya. Dia datang begini, mukanya marah berdua, terus tangannya itu udah masuk. Kenapa kamu nabrak gitu? Mungkin Ones bisa contohkan gitu ya. Kenapa? Kok tabrak saya gitu? Terus enggak Pak, saya putar balik ya bilang gitu. Kok turun atau saya pukul kok di sini dia bilang. Kok turun apa saya pukul di sini? Sebenarnya salah siapa? Iya. Gak ada orang yang bantuin juga gitu. Dari sekian banyak macet itu gak ada yang bantuin juga. Jadi saya minggir. Iya, Pak saya turun. Saya takut juga gitu kan. Udah gemetar juga gitu. Itu pertama kali saya berhadapan gitu kan. Saya turun, terus dia bilang, kamu ganti rugi. Bilang ini motor saya nih, ini patah. Padahal yang saya tabrak tuh sebelah kanannya, tapi belakangnya dia bilang patah gitu. Nambung dari mana? Apa mobilnya bisa ini gitu kan? Enggak juga gitu. Tapi saya pukul kau bentar lagi. Tunggu saya pukul kau, dia bilang gitu. Siapa yang tidak takut gitu kan? Orang kecil ini dia pacu-pacu besar gitu, bukan seumuran, bukan pacu-pacu besar gitu, berdua. Tunggu saya pukul. Posisi saya turun, apa yang saya lakukan? Saya turun dari mobil nih. Saya udah tahu saya bakal dipukul. Turun dari mobil, saya lepas kacamata ya. Kenapa? Di pikiran saya kalau saya dipukul pakai kacamata, ada kacanya nih, kena, terus rugi juga kan, kacamatanya pecah. Saya taruh kacamata. Dia berdua gitu. Terus kamu dari mana nih? Kamu dari mana? Saya dari sekolah. Oh kamu guru? Iya. Saya pasti ganti ya bilang. Enggak, saya nggak cuma ganti dia bilang gitu. Saya marah gitu dia bilang. Terus
Ya saya habis ngajar. Oh kamu guru apa di sekolah? Ya saya guru olahraga, tapi saya kepikiran langsung kan, saya bilang, oh saya guru agama. Dia bilang, harusnya saya guru olahraga kan? Dia bilang, saya guru agama. Oh iya, saya juga habis khotbah tadi. Oh, Bapak pendeta kah? Iya. Gereja apa? Itu kerja di sana. Dia bilang. Akhirnya dia bilang, oh iya tadi saya ya udahlah. Dia bilang, ya sudah Bapak. Dia bilang. Langsung berganti dari nada yang tinggi. Langsung dia bilang, ya sudah Bapak. Nah, Bapak mau ganti bagaimana? Terserah Bapak sudah. Mau kasih berapa? Terserah. Dia bilang oke. Saya keluarin uang di kantong dan ini buat ganti motor gitu. Buat nanti motor Bapak gitu. Ya sudah. Jadi sebenarnya saya hampir pukul dia bilang gitu. Pas adik buka kaca, sebenarnya saya hampir pukul gitu. Tapi kayaknya mukanya kasihan. Mukanya dengan lo kasihan mukanya. Mungkin saya kalau itu di selfie juga mungkin saya bisa lihat muka saya mungkin atau mau nangis atau gimana. Saya habis itu dia bilang tapi ya mungkin karena kamu, mungkin karena adik hamba Tuhan juga, pendeta juga, mungkin karena adik guru agama juga, mungkin Roh Kudus rebutkan hati saya. Oh iya Bapak. Lalu tetap ganti kah? Iya tetap ganti dari uangnya. Tetap diambil uangnya kok gitu. Meskipun tergerak ke hatinya gitu kasihan, tapi tetap diambil kok uangnya gitu. Tapi saya mau ngomong kayak gitu. Suatu saat Tuhan itu uji kita ya. Dengan perkataan kita bisa bilang kayak lagu tadi. Segenap hidup, segenap nafas. Kalau satu hari Tuhan gak ambil nafas deh, dibuat nafas kita sesak gitu. Pastinya kita ngomong yang sama. Diskusi enak, pekerjaan enak, penghasilan enak, kayaknya keluarga baik-baik saja. Keluargamu support kamu dengan uang, ya, dengan dukungan emosional. Punya mama sayang, punya papa sayang gitu kan. Emang enak kita ngomong, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi kalau lagi Tuhan uji, diproses seperti Yefta, apakah kita masih ngomong hal yang sama? Apa kita bisa ngomong hal yang sama? Meskipun keadaan gak baik Tuhan, aku tetap mengasihimu. Itu baru iman. Abraham bilang, meskipun aku harus mengorbankan anakku, aku tetap mengasihimu. Meskipun aku harus kehilangan semuanya, aku tetap mengasihimu Tuhan. Aku tetap mengikutmu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepaskan aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Pada waktu keluargamu lagi berantem, kamu dapat telepon, punya papa sakit, punya mama sakit, masihkah imanmu iman yang sama di hadapan Tuhan? Yang kedua, next, Tuhan itu menguji kejujuran kita, Bapak Ibu teman-teman. Waktu semuanya baik-baik saja gampang, tapi teman-teman bisa lihat kayak gini. Pada waktu Petrus sebelum diproses Tuhan, dia bilang kayak gini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Oh, kelihatannya hebat ya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tak akan menyangkal Engkau. Endingnya apa? Dia sangkal Tuhan enggak? Sangkal Tuhan. Sebelum pagi udah disangkal Tuhan. Tapi ketika sudah dia melakukan kesalahan, dia lihat Tuhannya mati, Tuhannya bangkit. Tuhan tanya sama dia, apakah kamu benar mengasihi aku? Agape, kasih yang sempurna itu. Petrus jawab, enggak Tuhan, aku hanya phileo. Ternyata aku enggak sehebat ucapanku kemarin. Ternyata hatiku enggak sekuat itu. Sampai 3 kali dan sedih hatinya karena Tuhan mau nanya sampai 3 kali. Dia bilang terakhir kali dia jawab kayak gini, Tuhan, Engkau tahu apa? Segala sesuatu. Tuhan tahu segala sesuatu dalam hati kita. Yang dia inginkan pada waktu dia tanya, sebenarnya
jawaban jujur dari kita. Bukan jawaban yang Dika, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Aku siap kehilangan semuanya. Terus Tuhan ambil satu, Tuhan ambil satu. Dan tanya lagi, Dika, apakah kamu mengasihiku? Aduh Tuhan, itu jawaban jujur kita di hadapan Tuhan. Tuhan tes Petrus itu dengan kejujuran hatinya. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak sempurna. Bukan agape, itu hanya kasih Allah buat manusia. Itu hanya kasih Yesus buat manusia. Kasih kita gak sempurna di hadapan Tuhan. Next, saya mau kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Dia ingin kamu punya hubungan personal dengan Tuhan, bertumbuh dengan kejujuran, berjalan dalam rencana Tuhan, menggenapi rencananya dalam hidupmu. Apa yang Dia mau? Dia mau punya hubungan personal dengan kamu, dengan William, dengan Nikion. Setiap minggu teman-teman datang sini dengan Agus, dengan Eli, dengan Anes, ya, dengan Rizka, ya. Nah, Tuhan mau setiap dari kita, masing-masing dari kita nih, coba lihat dirinya masing-masing, ya. Lihat dirinya masing-masing. Tuhan mau punya hubungan denganmu. Yang kedua, Tuhan mau kamu bertumbuh dengan kejujuran. Kalau nggak kuat bilang kuat, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Tapi Dia mau jujur, jawaban jujur dari kamu. Yang ketiga, Dia mau kamu berjalan dalam rencana Tuhan sampai engkau menggenapi rencananya dalam hidup. Next, ini pertanyaan yang kita jawab tidak hari ini, tidak sekarang, tapi dalam hati kita masing-masing. Bagaimana jika setiap janji dan perkataanmu yang membuat dirimu diproses Tuhan? Kamu sering bilang, oh Tuhan aku lemah. Terjadilah engkau lemah. Tuhan aku nggak percaya diri nih untuk ngomong di depanmu. Bahkan ngomong kayak gini tidak berani menatap matanya karena kita nggak percaya diri. Kita nggak menganggap diri kita bisa, sanggup. Betul, secara manusia kita lemah, nggak sanggup. Tapi dengan Tuhan kita pasti melakukan perkara yang besar. Amin. Setiap dari kita itu berharga di hadapan Tuhan. Dan setiap janji yang kita Tuhan mungkin gak dengar gitu ya. Tuhan, kalau misalkan aku di umur sekian aku akan full time melayani Engkau. Saya bilang waktu saya sempat ada janji di depan Tuhan. Tuhan, di umur sekian aku mau meninggalkan semuanya, mau menjadi misionaris, pergi dengan pasangan atau seorang diri, pergi menjadi misionaris di umur sekian. Dan saya tahu Tuhan itu memperhitungkan juga perkataan itu. Apa yang setiap janji yang kita ucapkan, janji-janji palsu? Enggak. Tapi Tuhan itu tahu, Tuhan dengar, dan Tuhan lihat, Tuhan arahkan kita ke dalam rencana yang indah. Itu yang membuat kita diproses Tuhan. Mungkin kalau teman-teman ingat pernah jadi retret atau di ibadah pengkhotbahnya, siapa menyerahkan dirimu buat Tuhan? Teman-teman semua angkat tangan, Bapak Ibu semua angkat tangan. Terus pas diproses Tuhan, kok gini sih? Ya itu proses. Itu karena kamu angkat tangan, juga gak angkat tangan. Tuhan mau jawaban jujur dari kita siang hari ini. Next, ini terakhir. Bagaimana jika ada hal berharga yang kamu harus korbankan? Untuk apa? Menepati janji dan komitmenmu dengan Tuhan. Apa kamu siap? Apakah teman-teman siap? Apakah Bapak Ibu siap mengorbankan entah itu anak gitu? Saya ingat pada waktu saya memutuskan untuk melayani Tuhan, yang paling berat itu sebenarnya melawan orang tua sendiri gitu. Karena orang tua nggak setuju ya. Meskipun Pak Eri orang baik, Bu Ratno orang baik, mereka gembala hamba Tuhan, tapi mereka bilang kayak gini, kan kamu bisa kerja dulu, kenapa kamu langsung sekarang gitu? Kan kamu bisa kerja dulu. Bilang enggak Pak. Itu pertama kalinya saya mempertahankan pendapat saya di depan papa saya. Itu pertama kalinya. Saya orangnya enggak tidak sering membantah orang tua. Dulu ya.
Saya orangnya bukan yang keras kepala. Dulu. Saya bukan orang yang dominan. Dulu. Sekarang udah punya pendirian gitu. Tapi dari umur 0 sampai umur 22, Papa ngomong apa saya, oke Pak, iya Pak. Tapi itu pertama kali Papa bilang, ya udah kamu kerja dulu aja, baru nanti kamu sambil melayani Tuhan. Dan saya bisa bilang, enggak Pak, Tuhan udah panggil saya sekarang. Itu pertama kali saya harus berlawanan pendapat dengan orang tua ya. Saya juga sempat share dengan Om Petrus atau Henny gitu, akan hal itu. Mereka juga menguatkan. Jadi mengikut Tuhan itu keputusan yang sekali seumur hidup kita ucapkan, tetapi penempatannya itu seumur hidup kita. Tapi kalau siang hari ini kita putuskan kita mau ikut Tuhan dan kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan janji kita, terjadilah sesuai dengan perkataan kita. Kalau bapak ibu yang punya anak, atau anakmu bilang, aku nggak mau kuliah, apapun, Pak, Mah, aku mau kuliah teologi, aku mau mengkhususkan diriku jadi hamba Tuhan. Siap gak kita? Suatu saat engkau ada di posisi yang enak dalam pekerjaan, dan Tuhan panggil, dan Tuhan arahkan, kamu full time, apakah kamu mengasihiku? Atau kita nyaman di kota Bandung dan tiba-tiba kamu mau gak melayani Tuhan di kota yang jauh? Kalau teman-teman Papua kan memang udah jauh dari kampungnya ya. Kamu lulus dari sini, kamu berpikir, oh saya balik ke sana nih. Tapi tahu-tahu Tuhan panggil kamu, oh kamu pergi menjadi misionaris di Afrika. Kamu kira-kira mau atau enggak? Belum tentu bilang iya gitu. Kalau kamu pergi, ya oke, kamu pergi ke Malaysia. Tuhan, tapi beda nih. Tapi kamu mau dulu atau enggak gitu? Pertanyaan sama juga buat setiap kita siang hari ini. Bagaimana jika ada hal berharga yang kita korbankan dalam mendapatkan janji kita di hadapan Tuhan? Apa kita siap? Belum tentu. Kita tundukkan kepala kita. Tundukkan kepala, kita renungkan di hadapan Tuhan. Apakah kita siap dibentuk di proses Tuhan? Musik, bantu saya di depan. Musik leader singer. Tapi buat teman-teman, kita renungkan di hadapan Tuhan. Buat komitmen ulang di hadapan Tuhan. Apakah benar Dia segalanya dalam hidup kita? Mungkin dulu kita bisa berjanji di hadapan Tuhan, tapi hari ini Tuhan tanya lagi janji. Apakah benar hatimu masih sama? Apakah benar imanmu masih sama di hadapan Tuhan? Jawab dengan jujur, dalam hati bukan dengan mulut, karena Tuhan kita Allah yang Maha Tahu. Tapi kalau kau mau menyerahkan hidupmu, masa depanmu, bahkan cita-cita, bahkan rencana masa depanmu buat pekerjaan Tuhan, kau bisa buat komitmenmu lagi siang hari. Dan ini sifatnya personal, pribadi dengan masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan